Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai eh, buku terjemah dari karya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam ini ya, berjudul Maqasid Quran gitu ya. Jadi seperti judulnya, memahami tujuan-tujuan pokok kitab suci gitu ya, tujuan-tujuan pokok itu. Jadi beliau itu membagi pesan-pesan ke dalam Quran itu pada kategori-kategori yang kita sebagai penuntut ilmu maupun orang awam itu bisa memahaminya dengan lebih mudah gitu ya. Langsung saja mungkin ya, kita tidak akan bahas terlalu panjang, kita akan membahas intinya saja. Misalnya di bab pertama ini ya, itu adalah pujian atas suatu adalah pemikat itu ya. Tentu saja kalau suatu hal itu dipuji, baik perilaku maupun atau pelakunya gitu, itu sebagai pemikat itu agar kita meniru hal itu gitu ya. Nah, misalnya Sayyidin itu dalam hal ini di ayat ke-33 dari surat Fusilat itu Allah berfirman ya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Nah tentu saja Allah itu memuji perbuatan orang yang menyuruh kepadanya, kemudian mengerjakan amal soleh, dan juga berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Nah itu kan tentu saja uh, itu sebagai pengikat agar kita itu mengikuti perilaku orang soleh tersebut gitu ya. Ini masih mudah dipahami ya. Sebenarnya semua dari hal ini tuh mudah dipahami, hal-hal yang simpel sebenarnya kan, karena tujuan-tujuan pokok pesan dari Quran gitu ya. Kalau suatu hal itu dipuji berarti itu sebagai pengikat agar kita melakukannya gitu. Jadi Allah itu memuji perbuatan, misalnya di dalam Al-Baqarah ayat 271 itu memuji perbuatan sedekah, memberi. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang kafir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus bagian orang-orang fakir. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus bagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang atas kamu kerjakan itu ya. Jadi bersedekah terang-terangan itu baik juga. Bersedekah dengan sembunyi itu lebih baik gitu ya. Maksudnya lebih aman dari apa namanya, kemungkinan riak mungkin itu ya, mungkin makna yang lebih dalam lagi gitu ya. Tapi kita akan bicara tentang makhosidnya, maksud Quran, dan tujuan pokoknya bahwa Allah itu memuji suatu perbuatan itu agar kita itu menirukannya gitu. Ini di bab pertama itu ya. Jadi suatu hal yang baik itu sebagai pengikat gitu. Itu jadi saya suka dengan ulama itu, ilmunya sangat luas itu ya, mudah memberikan kerangka bagi kita itu untuk menyelami ayat-ayat Quran yang banyak itu menjadi suatu, dikelompokkan menjadi suatu hal yang bisa kita pahami gitu. Kemudian bab kedua, pujian terhadap pelaku, perintah atas perilaku. Misalnya di ayat Mukminun ayat pertama ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu dianggap orang yang beruntung ya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Nah, ini pujian terhadap pelakunya, seorang mukmin atau yang beriman itu, mukminun jamak gitu ya. Itu uh, juga pujian terhadap perilakunya itu agar kita tentu saja untuk mengikutinya ya, mengikuti jalan orang-orang yang beriman gitu. Jadi itu kemudian di ayat 14 sampai 15 surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat itu. Jadi ini orang yang menyucikan dirinya dengan beriman itu tazkiyatun nafas gitu ya, menyucikan diri gitu. Dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat itu, kita tentu saja dari pujian ini kita diperintahkan untuk mengikuti perilaku tersebut gitu. Jadi kemudian bab ketiga, kebalikan dari
dua poin tadi gitu ya, dua bab awal tadi ya. Celaan atas perilaku agar perilaku tersebut dijauhi. Tentu saja kalau suatu hal dicela itu intensi dari Allah itu atau tujuan Allah itu mencela perbuatan itu agar kita sebagai hamba itu menjauhinya gitu ya. Nah, misalnya di surat Ibrahim ayat 26 itu, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dan bermakan buah, tidak dapat tegak sedikit pun gitu. Itu permisalan kalimat-kalimat yang buruk ya. Jadi celaan terhadap kalimat-kalimat yang buruk itu agar kita menjauhinya gitu ya. Misalnya umpatan atau kata-kata kotor gitu ya, itu dijauhi itu ya. Kalimat buruk itu juga nanti maknanya juga luas itu ya. Ulama mungkin dalam tafsirnya nanti akan lebih banyak menjelaskan apa saja yang termasuk kalimat-kalimat yang buruk gitu ya. Misalnya janji yang tidak ditepati kan juga kalimat yang bisa dikategorikan kalimat yang buruk. Jadi tapi poinnya adalah celaan atas perilaku agar perilaku tersebut dijauhi. Dan jadi urut ya, ulama itu kalau menjelaskan itu urut gitu ya, mulai dari yang pujian kemudian baru celaan gitu ya. Kemudian celaan atas bab keempat, celaan atas pelaku, celaan atas perilaku ya. Ini di contoh surat At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najisu. Sesungguhnya orang yang musyrik itu najis itu ya. Jadi celaan terhadap orang musyrik ya, berbuat kesyirikan itu dianggap sebagai sesuatu yang najis ya. Terus saja kita sebagai hamba yang membaca Quran itu maka akan menjauhi perbuatan kesyirikan itu ya. Jadi itu teman-teman itu 4 poin saja ya tentang tujuan pokok diantaranya adalah celaan maupun pujian kepada Allah pada perilaku dan pelaku yang disebutkan dalam Quran agar kita itu meniru yang dipuji kemudian menjauhi yang dicela gitu ya. Nah, itu kan sangat jadi ulama itu membuat kitab seperti ini itu agar kita bisa memahami makna Quran itu dengan lebih mudah gitu ya, dikelompokkan menjadi kategori-kategori yang bisa diamalkan, diingat untuk diamalkan gitu ya. Pesan-pesan yang banyak itu bisa kita peras menjadi kelompok-kelompok kecil yang bisa kita pahami gitu ya. Jadi misalnya kita bisa mengelompokkan ayat-ayat itu berdasarkan pujian Allah di situ atau celaan Allah di situ. Sehingga kita tahu bahwa pesannya soal agar perilaku itu dilakukan ya ketika ada pujian di awal ayatnya gitu. Atau ketika ada celaan berarti kita harus diperintahkan untuk melakukan hal tersebut itu ya. Misalnya ayat jangan dekati zina ya. Didekati saja tidak boleh, apalagi dilakukan gitu ya. Itu pesannya gitu. Jadi kita bisa memahami konteks Quran itu dengan lebih mudah ya dengan membaca karya ulama ini ya. Maqasid Al-Quran gitu. Mungkin itu teman-teman saya belajar dari sini itu termasuk juga bagaimana ulama itu menjelaskan suatu hal itu sangat memudahkan pembacanya gitu. Mungkin itu semoga bermanfaat. Apabila ada selesai mohon maaf. Mungkin saya tutup dengan ini ya, pesan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa dalam Quran itu juga ada ayat-ayat mutasyabihat itu ya, yang kalau muhkam itu kan yang jelas itu ya, ayat yang jelas tadi ya, pujian celaan itu kan jelas ya, maksudnya itu kamu suruh dilakukan kalau dipuji, kalau dicela ya dihindari perbuatan itu gitu. Tapi ada juga nanti ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat itu ya, yang maknanya itu sepenuhnya atau sebagiannya itu yang pastinya itu diketahui oleh Allah gitu ya. Misalnya ayat-ayat tentang sifat gitu ya, kita sebagai orang awam itu jangan sok tahu untuk berdebat di bidang yang kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup gitu. Saya seringkali pada akhirnya ini ya
lebih memilih untuk tidak ikut nimbrung ketika di medsos itu ada perdebatan soal ayat-ayat sifat itu ya. Karena lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya ya, ketika kita itu tahu keawaman kita, tapi mencoba untuk nimbrung suatu hal yang sebenarnya para mutakalimun sendiri sudah berdebat secara keilmuan sudah penuh gitu ya. Kita tinggal mungkin sebagai orang awam tinggal pilih mana yang penafsiran yang mungkin sesuai dengan diri kita gitu ya. Meskipun karena memang orang awam itu kan kita sebagai orang awam itu ya pasti taklid gitu ya, taklid pada pakar itu ya. Sama kayak kita ketika ke dokter ya, kita ya patuh dokter aja karena mereka sudah bertahun-tahun itu belajar soal itu gitu. Sama dengan bidang fikih, bidang usul fikih, bidang tafsir itu sudah ada, atau bidang kalam gitu. Ulama-ulama itu sudah banyak yang belajar soal itu gitu. Kita tinggal pilih saja mazhab pemikiran yang mayoritas dalam Islam gitu ya. Insya Allah akan lebih selamat gitu ya. Karena Nabi juga bersabda bahwa umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan gitu ya. Jadi mungkin itu kita akan lebih, misalnya di Quran itu akan lebih memusatkan pada pesan-pesan yang bisa kita amalkan gitu ya, baik itu tentang perilaku yang terpuji maupun perilaku yang tercela. Apa yang harus kita lakukan, tentu saja akan pesannya akan lebih mudah dipahami dengan baca maqasid Quran ini. Mungkin itu teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah, sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.